POV Autor. Wira buru-buru pergi ke toko untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan Arini di telepon tadi. Sepanjang perjalanan ke sana dia selalu tersenyum, hatinya sangat bahagia manakala dia membayangkan bisa hidup rukun dan berkecukupan dengan kedua istrinya. Dia sama sekali tak menaruh curiga kepada Papa Arini tentang berkas yang ditandatanganinya tadi. Baginya dari awal papa mertuanya adalah hero yang selalu membantunya dikala susah, tak mungkin lelaki itu menipunya. Walau sebenarnya terbesit di hatinya rasa bersalah kepada papa mertuanya, apa nanti yang akan papa mertuanya lakukan jika tahu dia menyakiti putri satu-satunya? Semoga papa bisa mengerti, bukan maksudku menyakiti Arini. Aku masih sangat mencintai putrinya dan tak ingin berpisah dari Arini, tapi ia sedang hamil anakku, aku harus bertanggung jawab kepada anak di kandungannya, ucap Wira berdialog dengan dirinya sendiri. Tak berapa lama mobilnya sampai ke toko, dia langsung buru-buru keluar dan mencari Arini. Sayang, ada apa? Ada masalah? Udah nggak apa-apa kok mas. Sudah bisa aku handle. Bener udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa mas. Arini mencoba meyakinkan Wira bahwa sudah tak ada hal urgent lagi yang terjadi pada tokonya. Ya, karena dia memanggil Wira hanyalah untuk taktik saja supaya lelaki itu tak membaca surat perjanjian yang dibuat papanya. Ya sudah kalau begitu mas ke belakang dulu ya, pamit Wira kepada Arini. Iya mas, Arini mengiyakan saja permintaan Wira karena dia tak mau kalau Wira banyak bertanya lagi. Wira melangkahkan kaki ke belakang, dia sudah menelpon Nia untuk menemuinya di tempat seperti biasa, di belakang. Wira ingin menceritakan apa yang baru saja terjadi bahwa papanya Arini sudah mewariskan semua harta atas namanya, ia tak sabar ingin melihat ekspresi bahagia dari Nia. Halo sayang, sapa Wira kepada Nia sambil memeluk wanita itu. Ada apa mas? Mas punya kabar baik sayang, ucap Wira dengan ekspresi bahagianya. Apa sayang? Nia tak sabar dengan apa yang akan disampaikan Wira karena lelaki itu tersenyum bahagia, pikirnya pasti Mas Wira membawa kabar baik. Tadi aku bertemu dengan papanya Arini, dan kamu tahu apa yang terjadi? Apa mas? Ayo ceritakan. Aku penasaran banget. Sabar sayang, ucap Wira sambil mengecup pucuk kepala Nia. Papa mertuaku akan mengubah semua aset menjadi atas namaku. Wira menceritakan dengan sangat bersemangat kepada Nia. Dia sangat yakin sekali bahwa Pak Hendrawan akan mengubah semua aset atas namanya. Lihatlah betapa naifnya Wira, bagaimana mungkin seseorang akan mewariskan semua harta kepada menantunya padahal anaknya masih hidup. Mereka terlalu cepat bahagia dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi itulah Wira, baginya dari dulu mertuanya mencintainya. Iya, memang dulu mertuanya mencintainya seperti anak sendiri sebelum tahu kebusukannya. Dan Nia yang mendengarkan pun terbelalak seakan tak percaya akan ucapan suaminya. Sekarang suaminya tak hanya punya toko ini tapi juga rumah mewah itu serta aset lainnya. Luar biasa, dia berpikir dia akan menjadi ratu, akan menjadi kaya dan berharap akan dinikahi Wira secara resmi setelah urusannya dengan yang di kampung selesai. Kamu benar sayang? Berarti sebentar lagi aku bisa kamu akui di depan Bak Arini dong? Iya Nia, aku berharap kita bertiga bisa hidup rukun dengan anak-anak kita dan aku bisa memenuhi kebutuhanmu lagi. Maaf kalau sampai saat ini kamu masih bekerja keras.
Aku hanya meminta kamu untuk sabar, tinggal selangkah lagi ya. Tadi aku sudah menandatangani berkasnya dan pasti sudah diurus semuanya. Iya Mas, aku akan sabar. Aku seneng sekali Mas. Nanti Mas bisa beliin aku rumah dong? Gampang. Ya udah Mas kembali ke depan dulu ya. Nanti Arini curiga kalau Mas kelamaan di sini. Sebelum melangkah pergi Wira pun mengusap dan mencium perut Nia dan tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang memandang bahkan mengabadikan kelakuan mereka berdua. Minggir kamu. Nia sudah berdiri di mesin kasir dan mengusir pegawai kasir. Karena perkataan Wira tadi dia menjadi tak sungkan melakukan hal seperti dulu lagi. Menghitung uang kasir seenaknya dan bahkan memakainya. Hari ini Nia sudah kehabisan uang. Uang 5 juta yang diberikan Wira sudah habis begitu saja dia gunakan untuk membeli keperluan bayi yang sama sekali belum dia punya. Baginya Wira sudah tak bisa diharapkannya lagi. Wira terlalu takut dengan Arini sehingga Nia ingin menggunakan kuasanya lagi seperti dulu ketika Arini sedang pergi. Dia butuh uang untuk kebutuhannya. Dan kenapa dia harus takut? Bukankah toko ini juga milik suaminya? Tapi Bu, kalau Bu Arini tahu dia akan marah, jawab pegawai kasir itu. Iya, dia memanggil ibu kepada Nia karena memang dia tahu kedekatan Nia dengan Pak Wira dan apalagi Wira dulu selalu membelanya dan membiarkannya saat dia melakukan semua itu. Halah diam kamu, Bu Arini kan lagi pergi. Kalau dia lagi pergi berarti aku yang menjadi bos di sini. Kamu masih ingatkan dulu seperti apa sebelum Arini datang ke sini? Iya Bu Nia, tapi nanti kalau... Ada apa ini? Arini tiba-tiba saja berdiri di depan meja kasir. Dia tentu saja melihat Nia yang sedang menghitung uang dan bersiap membawanya. Nia, apa yang kamu lakukan? Nia menoleh ke arah sumber suara dan mendapati bahwa Arini sudah ada di depannya. Dia kaget tapi tak setakut dulu setelah dia mendengar hal tadi dari Wira. Sekali lagi saya tanya apa yang kamu lakukan di sini? Jawab. Arini sedikit membentak karena sama sekali tak mendapatkan jawaban dari Nia. Saya hanya mau bantuin dia menghitung uang, jelas Nia dengan nada yang gugup. Benar begitu Hesti? Bukankah saya sudah berpesan kalau kasir kamu yang handle dan tak ada pihak lain yang boleh ikut campur bahkan Mas Wira sekalipun? Arini bertanya kepada Hesti si penjaga kasir, apakah benar yang dikatakan Nia? Tidak Bu, saya tidak meminta bantuan Bu Nia. Arini tersenyum tipis, dia berdiri dengan wibawanya dan ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya di sini. Kamu dengar sendiri Nia, berarti kamu mau mencuri. Iya kan? Tidak Bu. Ada dua pilihan, kamu mau saya masukkan ke penjara atau kupecat. Tapi saya juga berhak atas semua ini. Nia sudah tak sabar ingin mengungkap kebenaran sehingga dia tak sadar berbicara seperti itu di depan Arini. Tentu saja Arini kaget dengan keberanian Nia. Maksud kamu apa? Jelaskan, apa maksud kamu berkata seperti itu? Apa jangan-jangan kamu ada hubungan dengan suami saya? Hah? Aku? Cukup, teriak Wira dari dalam sehingga Nia menghentikan ucapannya. Lia, lebih baik Nia kamu pecat saja Arini. Dia sudah lancang mau mencuri uang kasir. Ucapan Wira berhasil membuat mata Nia membulat dengan sempurna. Dia seperti tak percaya bahwa Wira bisa berkata seperti itu. Dia marah sekali dengan suaminya. Ya, Wira menghentikan Nia karena baginya Arini belum saatnya tahu. Kalau Arini tahu sekarang, bisa jadi papanya membatalkan apa yang telah mereka sepakati.
Setidaknya tunggu dulu surat itu resmi baru Nia bisa mengakuinya. Arini justru berpikir sebaliknya, kalau dipecat sekarang dia tak akan mendapatkan bukti lagi atas perselingkuhan mereka. Saya berubah pikiran, di toko ini tak ada office girl. Kamu mau menjadi office girl atau saya laporkan ke polisi atas tindakan pencurian? Ingat, di kasir ada CCTV. Dan itu adalah bukti yang sangat akurat. Arini menawarkan posisi itu kepada Nia. Dia ingin membuat Nia sadar akan posisinya di sini dan dengan ini dia akan mendapatkan banyak bukti perselingkuhan mereka. Nia masih harus di sini. Kenapa office girl? Dia kan sedang hamil Arini. Pekerjaan itu sangat berat untuk orang hamil. Lagi-lagi Wira membela Nia. Kamu suka sekali membela Nia, Mas, peduli dengan bayinya. Apa kamu ada hubungannya dengan kehamilan wanita ini? Bukan begitu sayang, sebagai wanita harusnya kamu kasihan dengan dia. Ya, aku kasihan sekali. Kalau dia hamil dan punya suami, buat apa dia masih dibiarkan bekerja berat? Perkataan Arini membuat Wira gugup. Benar yang dikatakan Arini bahwa harusnya dia yang bertanggung jawab atas kehamilan Nia bukannya malah membiarkannya kerja. Kamu pilih mana Nia? Iya, Bu. Saya mau menjadi office girl daripada masuk penjara. Saya nggak mau hamil dan melahirkan di penjara apalagi suami saya tak bertanggung jawab. Jawab Nia dan dia langsung pergi, menahan rasa marah dan sesak luar biasa dalam hatinya. Lagi-lagi dia tak mendapatkan pembelaan yang semestinya dari Wira. Hatinya sakit, sangat sakit hingga air mata mengalir deras bagai anak sungai yang mengalir di pipinya. Sedangkan Wira, perkataan Nia menyentil sisi hatinya yang lain. Dia merasa menjadi lelaki yang tak bertanggung jawab membiarkan Nia menanggung beban seperti ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain dia juga melukai hati yang lain yaitu Arini jika Arini tahu yang sebenarnya. Untuk beberapa saat dia menyesali perbuatannya. POV Arini. Sore ini Papa mengajakku bertemu. Papa ingin menjelaskan tentang hasil pertemuannya dengan Mas Wira tadi. Kami bertemu di tempat biasa. Sampai di sana aku langsung memeluk Papa dan mengecup punggung tangannya dengan takzim. Oh iya, Afif hari ini tak ikut, dia ada urusan bisnis di tempat lain. Setelah mengobrol ringan dengan Papa, akhirnya tiba saatnya Papa menjelaskan kepadaku apa tadi hasil yang didapatkan dari pertemuannya dengan Wira. Begini sayang, tadi yang Wira tanda tangani adalah surat perjanjian. Perjanjian? Maksud Papa? Ya, Papa sengaja membuat itu sebagai surat perjanjian yang isinya. Jika Wira terbukti selingkuh atau menikah lagi tanpa izin istri pertama, maka harta yang didapatnya selama pernikahan akan mutlak menjadi milik Arini dan anaknya dan tanpa dia baca dia begitu saja menandatanganinya. Tapi kenapa harus surat perjanjian, Pak? Kenapa nggak Papa pindahkan saja semua aset atas namaku? Tanyaku yang masih tak mengerti akan pilihan Papa. Begini sayang, kalau aset itu atas nama kamu, itu akan menjadi harta Gonogini dan harus dibagi dua. Papa nggak rela. Kamu sudah disakiti dan masih harus membagi harta dengannya. Karena harta yang didapat semasa pernikahan, mau itu atas nama siapapun jatuhnya tetap akan menjadi harta Gonogini. Toko itu dulunya gak seluas dan sebesar sekarang. Tapi setelah kalian menikah menjadi seperti ini, rumah NU juga dulu tak sebesar itu tapi kalian menambah membeli tanah. Itu semua masuk harta Gonogini serta aset lain. Jadi Papa ingin pastikan Wira tak mendapatkan apa-apa. Berarti tugas Arini membuktikan perselingkuhan Mas Wira. Iya sayang,
Kamu harus benar-benar mengumpulkan banyak bukti. Iya Pak, Arini ngerti. Arini sudah ada beberapa, tapi kurasa masih kurang. Arini akan mengumpulkan lebih banyak lagi. Bagus, surat itu sudah aman Papa taruh ke notaris. Kamu harus secepatnya mendapatkan bukti-bukti ya. Siap Pak, Arini akan menyuruh orang kepercayaan Arini untuk memantau mereka. Bagus sayang, ya sudah Papa harus terbang ke Surabaya dulu. Masih ada yang harus Papa urus di sana. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Arini nggak tahu kalau nggak ada Papa Arini harus bagaimana. Papa akan selalu ada buat kamu, apalagi setelah Mama pergi. Hanya kamu yang Papa punya. Akhirnya kami pun berpisah, aku pun pulang dengan hati yang tenang. Tinggal selangkah lagi Arini, aku harus bisa. Aku sudah capek melihat mereka berdua. Jika sudah cukup bukti aku akan segera mendaftarkan gugatan. Bersambung.